Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan menjelaskan SOP dan flowchart tentang penerimaan siswa baru. Kami beranggotakan 4 orang. Yang pertama ada Antika dengan NIM 24208022. Yang kedua ada saya, Taimira Kirani dengan NIM 24208025. Yang ketiga ada Eka Liana Putri dengan NIM 24208027. Yang terakhir ada Kofifa Naharin dengan NIM 24208029. Di sini kita akan menjelaskan tentang penerimaan siswa baru dengan 4 pembahasan. Yang pertama ada menjelaskan SOP-nya tentang apa. Yang kedua, menjelaskan pentingnya SOP untuk apa. Yang ketiga, menjelaskan aktor atau user di dalam SOP. Yang keempat, menjelaskan jalannya flowchart dan alasan mengapa menggunakan simbol flowchart tersebut. A few moments later. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama adalah menjelaskan SOP-nya tentang apa. SOP ini menjelaskan prosedur operasional penerimaan siswa baru atau PSB di suatu sekolah, mulai dari tahap persiapan hingga penyelesaian administrasi siswa yang diterima. Proses ini mencakup instruksi dari kepala sekolah, pembuatan jadwal pendaftaran, pengisian formulir oleh calon siswa, pemeriksaan berkas, pelaksanaan tes seleksi, pengumuman hasil, hingga daftar ulang bagi siswa yang diterima. SOP ini memastikan bahwa penerimaan siswa baru dilakukan secara sistematis, transparan, dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Baik, yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pentingnya SOP. Jadi, SOP itu untuk apa sih sebenarnya? Jadi, teman-teman, SOP ini penting sekali untuk memastikan bahwa proses penerimaan siswa baru berjalan dengan terstruktur dan efisien. Dengan adanya SOP ini, setiap tahap memiliki aturan yang sangat jelas, sehingga dapat mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan, utamanya pada bagian administratif atau ketidakteraturan dalam menyeleksi siswa baru. Selain itu juga, SOP membantu semua pihak yang terlibat, seperti panitia, calon siswa baru, dan juga orang tua, agar memahami prosedur yang harus diikuti sehingga proses penerimaan siswa baru dapat berjalan dengan lebih lancar dan profesional, seperti itu. Yang selanjutnya yaitu menjelaskan aktor dalam SOP. Kali ini kami menjelaskan aktor SOP dalam penerimaan siswa baru. Yang pertama yaitu kepala sekolah. Kepala sekolah menginstruksikan kepada panitia PSB untuk memulai proses penerimaan siswa baru serta mengawasi jalannya kegiatan. Yang selanjutnya yaitu panitia PSB. Panitia PSB bertanggung jawab atas pembuatan jadwal tes seleksi, pelaksanaan tes seleksi, penilaian hasil tes seleksi, hingga pengumuman hasil seleksi bagi siswa yang diterima, serta melakukan pengecekan berkas pendaftaran. Yang selanjutnya yaitu calon siswa dan orang tua. Calon siswa dan orang tua bertugas untuk mengisi formulir pendaftaran, melengkapi berkas formulir pendaftaran, melakukan tes seleksi bagi siswa yang akan melakukan pendaftaran, serta melakukan daftar ulang bagi siswa yang diterima. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana SOP tentang penerimaan siswa baru ini berjalan. Yang pertama dimulai dengan kepala sekolah memberikan instruksi kepada panitia PSB. Di sini menggunakan simbol oval karena ini menandakan awal dimulainya proses penerimaan siswa baru ini. Kemudian panitia PSB menjalankan instruksi dari kepala sekolah. Ini menggunakan simbol persegi panjang karena ini menandakan proses. Kemudian panitia PSB menyusun dan mengumumkan jadwal pendaftaran dan juga persyaratan pendaftaran. Ini menggunakan simbol persegi panjang karena ini adalah proses. Kemudian calon siswa dan orang tua mengisi formulir pendaftaran dan melengkapi dokumen persyaratan
persyaratan. Ini menggunakan simbol persegi panjang karena ini juga adalah proses. Panitia memeriksa kelengkapan berkas persyaratan dan memberikan tanda terima. Di sini menggunakan simbol belah ketupat karena menunjukkan titik pengambilan keputusan berdasarkan kondisi yang ada. Pada kondisi ini, apabila berkas yang telah diserahkan kepada panitia belum lengkap, maka panitia akan mengembalikan kepada calon siswa dan orang tua untuk dilengkapi. Kemudian berkas yang sudah lengkap dikembalikan ke panitia untuk dicek kelengkapannya. Panitia mengatur jadwal tes seleksi dan mengumumkannya kepada calon siswa. Ini menggunakan simbol persegi panjang karena ini adalah proses. Kemudian calon siswa melaksanakan tes sesuai jadwal. Ini juga menggunakan simbol persegi panjang karena ini juga adalah proses. Kemudian di sini ada konektor simbol untuk menyambungkan proses pada halaman atau lembar yang berbeda. Kemudian panitia melakukan penilaian dan menentukan siswa yang lolos seleksi. Ini menggunakan simbol persegi panjang karena ini adalah proses. Kemudian pengumuman hasil seleksi disampaikan kepada orang tua dan calon siswa melalui media. Ini juga menggunakan simbol persegi panjang karena ini adalah proses. Kemudian orang tua dari calon siswa yang telah lolos seleksi melakukan daftar ulang. Ini menggunakan simbol persegi panjang karena ini proses. Kemudian panitia menyerahkan data siswa ke administrasi sekolah. Ini juga menggunakan simbol persegi panjang karena ini juga proses. Kemudian di sini ada terminator simbol yang menandakan akhir dari proses atau kegiatan dari penerimaan siswa baru. Cukup sekian dari kelompok kami pamit undur diri. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.